Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin jamaah mobil khusus pengurus Mushola Al-Ikhlas Perumahan Alma Residence. Alhamdulillah, ana senang bisa bertemu dengan antum semua di tempat ini. Mohon izin Pak, silaturahmi. Alhamdulillah sangat terhormat ana hadir di sini di tempat antum semua. Di tempat ini mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan di pagi hari ini, niat ikhlas karena Allah Ta'ala, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak kalah pentingnya kita semua yang hadir di sini, kaum muslimin khususnya di perumahan ini yang belum hadir, kita doakan mudah-mudahan bisa mengikuti pengajian perdana ya insyaallah di tempat ini. Allah tempatkan, Allah berikan hidayah buat kita semua untuk dapat mengikuti pengajian ini yang kelak insyaallah Allah akan balas dengan keutamaan dan kebaikan terlebih di kehidupan akhir nanti, yaitu berupanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai pengajian pada perdana di pagi hari ini, mohon izin sedikit ingin memperkenalkan diri bapak-bapak yang hadir semua di sini. Nama saya Ariandi Setiadi. Ya, biasanya kalau jamaah yang lainnya mengenalnya Ustadz Ari atau Ustadz Ariandi. Ya, tinggal di Gria Seti Permai 3 sudah kurang lebih hampir 10 tahun. Ya. Jadi insyaallah ini adalah keberkahan buat kita semua, buat saya pribadi, kami pribadi. Hadirin Bapak yang kami hormati, kita untuk mempersingkat waktu nanti lebih kenalnya biar sambil berjalan aja ya Pak ya. Ya. Taib, antum sudah pegang semua ya buku-bukunya ya. Alhamdulillah sudah ada yang sudah disiapkan oleh pengurus. Di sini ada buku panduan atau modul ya, dan buku monitoring. Nanti insya Allah buku panduan ini adalah sebagai pendamping saja. Nanti sambil berjalan ini akan dipenyesuaikan ya, apa yang mungkin nanti akan kita bahas dari setiap pertemuannya. Kemudian ada satu lagi buku monitoring. Nah, ini adalah fungsinya untuk evaluasi kita semua, antum semua selama pertemuan. Ya, nanti insya Allah antum punya kesempatan untuk mencoba mempraktekkan terkait materi yang disampaikan. Nanti membaca beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi harapannya nanti kedepannya juga semuanya pegang mushaf. Alhamdulillah sudah ada yang mushaf bisa kita gunakan. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai muqaddimah atau pendahuluan di pertemuan perdana hari ini, yang perlu kita cermati ya sebagaimana yang dijelaskan atau dipaparkan dalam modul perdana di halaman
di buku ini, ya, yaitu tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang dikarang oleh Abu Zaki. Ini adalah salah satu buku yang ringkas, ya, yang diambil dari beberapa sumber beliau yang mengatakan di sini beliau juga sama, ya, seperti kita. Artinya belajar atau mempelajari Al-Quran adalah suatu keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya untuk lebih mengkhususkan diri kita mampu dalam hal membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mohon maaf, mungkin selama ini kita yakin, mungkin kita sudah, apalagi yang sudah Al-Quran, ya. Kalau yang belum sama sekali yang ngaji mungkin akan mengatakan, ya, saya memang belum bisa. Tapi kalau buat yang kita sudah Al-Quran, ketika ditanya, antum sudah bisa ngaji? Alhamdulillah sudah Ustadz, sudah Al-Quran, gitu. Tapi apakah sudah yakin dengan bacaan yang kita baca selama ini? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan, ya, atau kaidahnya di dalam Al-Quran? Karena ilmu tajwid ini ilmu yang bukan hal yang baru, tapi yang merupakan ilmu yang sudah lama kita kenal. Bahkan mungkin antum semua sudah mempelajarinya di masa-masa kecil dahulu, sudah pernah kenal istilah tajwid, ya, tajwid dengan bahasanya seperti idgham, ikhfa, ya. Tapi di sini nanti bukan hanya sekedar itu, tapi akan lebih mendasar lagi, lebih menjadi pondasi lebih awal, yaitu mengenal huruf demi huruf. Tapi bukan lagi Iqra, ya Pak, ya. Karena yang diminta saya kaidahnya di sini Al-Quran. Karena kalau Iqra nanti kitabnya, bukunya bukan lagi kita pegangnya, dampingnya bukan mushaf, Al-Quran. Tapi bukan Iqra, ya, tapi sudah Al-Quran. Jadi pertama, dari segi pengertian, ya, sedikit kilas saja dari hukum ilmu tajwid. Pertama adalah tajwid adalah memperindah sesuatu. Dari segi bahasa, tajwid adalah memperindah sesuatu. Hassana yuhassinu tahsinan, atau jawwada yujawwidu jawwidan, yaitu membaguskan sesuatu atau memperindah sesuatu. Secara istilah, tajwid adalah ilmu tentang kaidah yang berkenaan dengan makhraj dan sifatnya. Apa itu makhraj? Yaitu tempat keluarnya huruf, ya. Jadi secara istilah ilmu tajwid atau kaidah tentang ilmu tajwid adalah yang mempelajari makhraj. Yang pertama harus diperhatikan makhraj, yaitu tentang bagaimana suatu huruf hijaiyah dari sekian beberapa huruf hijaiyah yang kita ketahui, yaitu dengan mengenal betul bagaimana suatu huruf dalam ketika kita melafalkannya, mengeluarkannya, atau ketika melafalkannya itu benar, tepat pada tempatnya, ya. Karena dari sekian huruf hijaiyah berbeda-beda bentuknya, maka cara membacanya pun, cara mengeluarkannya ataupun bunyinya pun akan berbeda, tentu akan beda. Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi, nanti walaupun nanti di awal sebagai perdana di sini Anda pengen tahu nanti. Jadi harapannya mengenal lebih dalam dulu, nanti insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya. Ketika bicara makhraj ini ibarat kita mengibaratkannya adalah identitas seseorang. Makhraj adalah identitas seseorang. Kemudian lebih dalamnya lagi,
sifatnya. Seseorang pasti mempunyai sifat yang berbeda, ya, punya karakter yang berbeda. Maka huruf pun di dalam huruf hijaiyah yang kita kenal, dia mempunyai sifat-sifat yang berbeda, ya. Serta bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, artinya nanti di samping makhraj, sifat, kita dikenali dengan bagaimana cara membaca panjang yang sesuai, ya, artinya tidak lebih dari yang ditentukan, kaidah yang ditentukan. Ada 2, panjangnya 2 harokat, ada 4, 5, 6, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ke depannya di dalam mempelajari ilmu tajwid. Adapun tujuannya adalah untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut kita dari kesalahan membaca. Ya, seperti tadi yang Anda katakan, seberapa jauh keyakinan kita atau kemampuan kita dalam hal membaca Al-Quran. Ini jangan-jangan khawatir kita yakin betul sudah bisa membaca Al-Quran, ternyata setelah lebih jauh kita belajar ternyata masih banyak kekurangan. Jadi tujuannya di sini adalah memelihara apa yang kita pelajari Al-Quran ini untuk supaya bisa paham betul, ya, karena kemungkinan kadang orang tidak sadar ketika dia membaca enak saja, bahkan bisa dengan cara dilagukan, ya. Apalagi kalau ada acara-acara itu biasanya qari'ah itu dengan baca dilagukan. Tapi apakah bacaannya benar? Belum tentu. Karena kalau kita perhatikan, kadang ada bacaan-bacaan yang berlebihan, ya, dari entah segi makhrajnya, gunnahnya, ataupun mungkin secara bacaan matnya melebihi dari batas panjang yang ditentukan, ya. Kemudian apabila memang ini ada misalkan dalam hal kekeliruan, dalam hal yang sifatnya karena bisa jadi kekeliruan itu ada yang sifatnya kesalahan yang fatal yang disebut dengan lahan jali, ada lagi yang disebut dengan lahan khafi. Apa itu lahan khafi? Kesalahan yang ringan. Kalau kesalahan ringan mungkin masih bisa ditutup, ya, masih bisa bisa ada toleransi, meskipun buat kita nanti yang sudah belajar, ketika kita sudah paham betul, ini pun tidak boleh, tidak ada toleransi buatnya. Kita yang sudah mengetahui, sudah belajar, ini tidak boleh. Karena apa? Bagaimana mungkin ketika kita sudah belajar, tahu ilmunya, tapi kita masih salah atau abai? Nah, ini yang nggak masuk akal, ya. Tapi buat orang awam itu tidak mengapa, namun dia dituntut untuk wajib wajar. Buat yang sudah sedang belajar atau sudah belajar, maka ini wajib saklek, tidak boleh tidak mengabaikan bagaimana yang dihendaki oleh Allah dan Rasulnya ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa? Nanti juga ketika bertemu dengan suatu ayat, kemudian kita cara membacanya ternyata salah, dan salahnya ini ada suatu yang fatal, kesalahan yang fatal, maka ini akan sangat berbahaya. Kaitannya misalkan sebagai contoh, ketika kita membaca suratul Fatihah, dan Al-Fatihah itu adalah merupakan salah satu surat yang wajib dibaca ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat fardu di sini yang merupakan Al-Fatihah di kesepakatan para ulama merupakan bagian dari rukun sholat. Apabila rukun sholat ini, Al-Fatihah ini ada kekeliruan yang sifatnya fatal, bagaimana mungkin kira-kira sholat kita sah atau tidak? Nah, ini yang akan jadi perhatian kita, kenapa mempelajari ilmu tajwid ini sangat penting, ya.
Kayak di sini ada hukumnya. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya? Sama seperti hukum mensolati jenazah. Artinya ketika sudah ada yang melaksanakan prosesi sholat jenazah, maka buat yang lain gugur. Tapi ketika itu ditinggalkan, tidak ada yang melaksanakan, nah ini dosa semua. Nah, itu fardu kifayah, artinya sudah diwakili. Nah, hukumnya fardu kifayah. Akan tapi bagaimana buat kita yang ketika membaca Al-Quran, ya, yang harus dituntut dengan baik dan benar sesuai tuntunan dan kaidah ilmu tajwid, maka ini hukumnya fardu ain. Jadi mutlak ya Pak. Walaupun tadi disebutkan fardu kifayah hukumnya mempelajari, tapi ketika kita membaca dengan bacaan yang harus dengan bacaan yang benar, maka hukumnya fardu ain. Mutlak berarti setiap individu itu wajib belajar. Ya. Jadi jangan hilangkan anggapan udah biarin. Yang penting saya udah Al-Qur'an. Cukup, yang penting dia bisa baca Al-Quran. Terus belajar, jadilah pegiat Al-Quran yang kelak bukan hanya sampai di kita dalam memahami Al-Quran, namun manfaatnya buat yang lainnya. Ya, baik. Beberapa dalil yang akan kita sampaikan di sini yaitu disebutkan di dalam Al-Quran, warat a'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil, ya, artinya dengan menggunakan tajwid. Di dalam keterangan lain, warattalnahu tartila, dan kami Allah telah bacakan Al-Quran itu kepada Muhammad SAW secara tartil atau bertajwid. Dari segi Al-Quran sudah jelas bahwa suatu mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran wajib dengan menggunakan kaidah tajwid. Dari segi dalil sunnah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW ya, ketika sholat kemudian tidur yang lamanya seperti ketika beliau sholat, kemudian Rasulullah kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat hingga menjelang subuh. Kemudian dia, yaitu Ummu Salamah, mencontohkan cara bacaan Rasulullah dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Artinya harus dengan perhatian yang penuh kita ketika membaca Al-Quran, tidak boleh asal-asalan, ya. Kemudian dari segi ada satu keterangan juga, Rasulullah bahkan memerintahkan para sahabat, ketika kalian ingin membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, maka bersumberlah pada 4 orang sahabat Rasulullah. Siapa dia? Di sana disebutkan yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Salim, yakni Maula Abi Huzaifah, yaitu pembantunya Abi Huzaifah, kemudian Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Ini adalah 4 orang sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan atau untuk mengajarkan Al-Quran. Bukan berarti para sahabat lainnya tidak utama, ya. Namun dari sekian sahabat, 4 orang inilah yang secara intens mereka belajar rutin kepada Rasulullah SAW. Mulai istima, cara mereka mendengar kalimat-kalimat atau bacanya yang disampaikan oleh Rasulullah sampai mereka kembali melafalkannya. Dalam istilahnya ada
proses talaki, artinya bertemunya guru dengan murid. Ketika murid membaca, guru mendengarkan, atau ketika sebaliknya, ketika guru membaca, murid memperhatikan, ini adalah proses talakinya. Setiap pertemuan inilah yang dilakukan oleh 4 sahabat Rasulullah SAW yang menjadi rujukan sahabat-sahabat lainnya untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian dari dalil dari ijma atau para ulama, mereka sepakat, radhiyallahu rahimahumullah, mereka bersepakat sesungguhnya telah ijma atau sepakat semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwasanya tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang, dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajiban ini. Jadi mutlak, Pak, nggak ada yang mengatakan, ulama qiraah atau ulama al-qura yang mengatakan ilmu tajwid itu tidak wajib. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwid itu tidak wajib. Semua sepakat mengatakan kewajibannya membaca Al-Quran dengan tuntunan atau kaidah tajwid. Ya. Kemudian di bab berikutnya, nah ini kenapa kita harus, yang menjadi alasan kita harus belajar. Penting buat kita untuk belajar. Alasannya adalah apa? Yang pertama, di sini hanya beberapa poin saja ya Pak. Nanti dalam prakteknya nanti antum akan temukan banyak kekeliruan. Akan banyak kekeliruan yang akan kita temukan. Di antaranya apa? Ketika dalam hal melafalkan sebuah huruf. Ya, sebuah huruf kita kenal di dalam Al-Quran, ketika kita membaca ada harokat fathah yang bunyinya A misalkan, atau kalau ba ya berarti ba. Kemudian dikenal lagi harokat kasrah dengan bunyinya I misal, atau yang berharokat dhammah bunyinya U. Nah ini bagaimana kaidahnya, dijelaskan oleh para ulama ketika melafalkan huruf fathah, huruf yang berharokat fathah, ditentukan kaidahnya itu dengan menurunkan rahang bagian bawah, dibuka tapi tidak terlalu lebar, dibuka penuh tapi tidak terlalu lebar. A misal. Kemudian kasrah bagaimana? Sama, rahangnya turun A, namun ditambah dengan lidah bagian tengah sedikit naik ke atas, I. Kemudian dhammah bagaimana? Kaidahnya adalah dengan mempertemukan dua bibir, atau kita gampangnya monyong, U. Jadi kita tidak baca ketiga harokat ini dengan misalnya bacanya bukan begitu, atau ketika kasrah I, atau bahkan ada yang bacanya E, atau yang U. Tapi harusnya bagaimana? U, A, I, U, A, I, U. Nah ini semua adalah merupakan bagian dari kaidah dalam hal ketika kita membaca vokal sebuah huruf di dalam Al-Quran, maka ini penting untuk memperhatikan, karena di sana ada yang kadang nanggung cara membacanya. Kemudian kesalahan yang lain atau kekeliruan yang lain yang biasa ditemukan adalah ketika membaca huruf sukun sesuara sering mantul. Biasanya nih kalau ketemu huruf lam yang sukun, misalkan dalam surat Al-Fatihah, alhamdu. Nah ini tidak sedikit yang mengucapkan alhamdu dengan alhamdu. Harusnya dibacanya tidak dengan memantul, jelas dibacanya jelas lamnya tanpa pantulan, karena lam ini
dia mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat yang memanjangkan bunyi bacaan tapi separuh saja, namanya disebut bainiyah. Sifatnya bainiyah di dalam huruf lam, tapi dia tidak memiliki sifat qalqalah. Nah, ini kita kan pernah dengar ya Pak ya, sifat qalqalah. Qalqalah itu jadi sifat, salah satu sifat di dalam beberapa sifat huruf hijaiyah. Jadi ingat, lam bukan qalqalah, tapi sering di antara kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin membaca dengan kadang memantul. Alhamdu, ya, bilhamdi, ya. Atau ketika misalnya justru ketika yang harusnya dia dipantulkan, ini tidak dipantulkan. Misalnya huruf ba, watab, tabbat yada abi lahabi watab. Nah, ini harusnya dipantulkan, watab, watab atau watab. Ini berbeda, cara memantulkannya berbeda. Karena ada yang cara memantulnya agak jedanya sedikit lebih panjang, ada yang langsung cepat. Tabbat yada abi lahabi watab. Agak sedikit kasih jeda, watab, bukan watab. Karena nanti di ayatnya 2 lagi beda. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini cepat, tidak sama tadi seperti yang pertama. Kalau pertama tadi agak lebih lama. Nah, ini pun dari segi sifat qalqalah sudah berbeda. Kemudian ya, hal yang menjadi ini juga tidak konsisten dalam membaca mat. Biasanya kita seringnya kalau baca Al-Quran panjangnya lebih panjang atau kurang panjang. Kadang 2 minimal, Pak, bacaan panjang itu 2 minimal. Walaupun nanti ada yang di dalam baca panjang itu sifatnya wajib. Tapi bagaimana buat orang yang kesulitan, misalnya memang sudah, misalnya sebagai umum aja lah, masalah nafas mungkin nggak kuat panjang, ya minimal berarti 2, tidak boleh kurang dari 2 harokat panjang, tidak boleh dari 2 ketukan. Karena kalau jadi kurang dari itu, nah ini kesalahannya bukan kesalahan ringan, tapi kesalahan yang fatal, karena akan merubah arti, ya. Kemudian yang keempat, tergesa-gesa sewaktu membaca huruf gunnah, ya. Ulama pura mengatakan membaca huruf yang gunnah, semisal nun yang bertahdid atau mim yang bertahdid, atau bacaan-bacaan ya ikhfa, ya, yang kita kenal dengan nun sukun atau tanwin di dalam ilmu tajwid, maka cara gunnahnya, gunnah itu bacaan yang dengung, gunnah itu artinya dengung atau bunyi sengau, itu dibacanya dengan minimal 3 harkat, 3 ketukan, 3 ketukan. Kalau qori-qori atau qori-qoriah yang di sana bahkan lebih dari itu, tapi kita jangan sampai begitu, jangan usah berlebihan, kurang pun tidak boleh, ya, karena ini akan mengurangi, walaupun tidak sampai kepada kesalahan fatal, ya, ini sifatnya kesalahannya sifat khafi atau ringan, karena di sini sifatnya zatiyah, artinya sifat yang hanya menjadi sifatnya tazyiniyah, yaitu penghias. Tapi kalau itu diterapkan akan menjadi suatu keutamaan atau kelebihan bagi pembacanya. Tapi itu sebagai jam berapa? Baru segini, alhamdulillah ya, udah setengah jam, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja bab berikutnya. Ini cepat nih, pertemuan pertama udah lewat, alhamdulillah udah 3 bab, mantap.
yaitu makhraj dan sifat huruf. Makhraj dan sifat huruf. Ya. Makhraj yaitu didefinisikan sebagai tempat keluarnya huruf. Secara umum ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Nanti kalau perlu dicatat, catat Pak. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf. Apa itu al-jawf? Yaitu tenggorokan, rongga. Ya, kalau bicara rongga berarti apa Pak? Rongga itu adalah saluran. Ya. Saluran atau rongga tenggorokan sampai ke mulut. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi kalau di situ kan ditulisnya rongga mulut saja ya. Tapi ulama lebih mendalamkan lagi dari mulai rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Itu al-jawf. Di situ bunyi ada beberapa huruf, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Disitulah ada beberapa huruf ya. Kemudian yang berikutnya, makhraj berikutnya adalah tenggorokan. Nah, mana tenggorokan? Sini Pak. Tenggorokan kita di sini. Nah, ini ada beberapa huruf yang mewakili tempat keluarnya huruf. Ya, jadi ada beberapa huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian lidah. Ya, yang ketiga makhraj atau tempat keluarnya huruf itu ada lidah atau disebut dengan al-lisan. Nah, ini paling banyak ini. Makhraj paling banyak ini ada di al-lisan. Huruf hijaiyah yang keluar dari lidah ini paling banyak. Yang keempat, bibir, 2 bibir. Atau nanti ada dalam prakteknya bukan 2 bibir, tapi pengertiannya dia bertemunya dengan bagian anggota tubuh yang lain. Misalnya bibir dengan gigi seri. Nah, ini namun ketika kita bicara atau melafalkan suatu huruf, pasti yang tampak bergerak adalah 2 bibirnya. Ya, makanya dikatakan ulama mengatakan syafatan atau syafatain, 2 bibir. Dan yang kelima adalah makhraj rongga hidung atau al-khayshum. Nah, ini biasanya huruf-huruf yang dengung atau huruf-huruf yang dibaca dengan gunnah. Ini ada di sini. Ya, jangan sampai kita baca huruf yang bukan huruf dengung ini masuk ke sini. Kadang sering Pak. Nanti dalam prakteknya nanti kita akan ketahui, oh ini masuk apa enggak nih ke pangkal hidung. Karena ada dari sekian huruf hijaiyah yang boleh masuk itu cuman ada 2 huruf yang ke pangkal hidung. Yang lainnya nggak boleh ikutan. Ya, keluarnya. Itu pun yang 2 huruf tersebut ini makhrajnya dia separuhnya. Yang separuhnya lagi dia aslinya di mana? Nah, nanti akan kita bahas. Baik. Nah, itu beberapa sebagai pendahuluan kita untuk di kajian perdana hari ini. Nah, ini nanti anak akan coba, ini bukan tes ya Pak ya. Pengen tahu biar anak tahu nanti metodenya akan seperti apa. Ya. Baik. Tafadhol nih Pak Ardi, absen ada nggak nih? Belum ya? Lupa ya. Ya, nanti insya Allah kedepannya pakai absen. Baik. Silakan yang mau mencoba, kita akan praktek membaca surat Al-Fatihah Pak. Al-Fatihah. Ya, nanti kita akan kedepannya juga akan membaca beberapa surat. Pertama dari Al-Fatihah, kemudian kita akan coba mentelaah atau mengkaji cara bacaan yang ada di surat atau surat-surat yang ada di juz 30. Ini kan juz 30, insya Allah antum hafal semua ya. Alhamdulillah, kalau dari kecil udah hafal, apalagi sudah sebesar ini udah selesai berarti insya Allah. Baik, bisa dibuka surat Al-Fatihahnya. Mau yang kanan dulu apa saya acak nih? Nah,
Dari Pak Ardi dulu apa dari Bapak ini? Tafadhol Pak. Baca. Ya, baca surat Al-Fatihah. Ya, nama siapa Pak? Nama Bapak Bapak Faiz. Ya, silakan. Tafadhol Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang lagi Pak. Diulang ayat keduanya tadi. Ini saya suaranya mantul kali ya? Enggak ini ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, ulangi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah Pak Faiz. Terakhir kapan Pak belajar? Terakhir belajar kapan? Terakhir belajar tajwid. Ya, tajwid atau tahsin? Ini pas TPQ. SD. Asli mana Pak? Saya aslinya Bulakapal. Bulakapal. Asli situ? Enggak sih, turunan Jawa. Jawa. Bukan Jawa, cuma lahir Besar di Bulakapal. Alhamdulillah. Bacanya alhamdulillah Pak ini. Biar lebih dipoles lagi nanti ya. Baik, berikutnya Pak Ardi, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya Pak. Pak Anas. Ya, tafadhol Pak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Taufik. Ya, betul Pak. Ulangi Pak. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Pak Dedi. Oh, nama adik saya. Silakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Syukran Pak Dedi. Berikutnya Pak Wahyu. Ya, tafadhol Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Bapak dengan Bapak siapa? Pak Budi ya, tafadhol Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, baik. Barakallahu fiik. Makasih Pak Budi. Berikutnya Pak Danang. Ya, tafadhol Pak Danang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Syukran jazakallah Pak Budi. Pak Danang ya tadi ya. Baik, alhamdulillah dari yang sudah antum baca tadi ada sedikit sudah ada gambaran. Jadi yang penting kita perhatikan di sini ya tadi yang sudah. Pertama, sekali lagi dari dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ternyata memang ada huruf yang suara-suaranya hampir sama atau memang nyaris sama. Ada yang tadi membacanya tertukar, walaupun tadi itu juga ada yang bacanya sudah dengan lagam irama ya, arti dengan nada, tapi itu bukan hal yang menjadi prioritas kita di sini. Tapi bagaimana dengan baca dengan baik dan benar. Ada juga tadi yang kendara Anda dengar ada yang kehilangan huruf, jadi hurufnya ada yang hilang ya, mungkin hafal tapi lupa untuk mengcross check lagi Al-Fatihah itu bacaannya hurufnya apa aja sih ya Pak. Al-Fatihah udah pasti hafal ya Pak ya, kenapa makanya dipilih Al-Fatihah dulu Pak ya? Al-Fatihah itu surat yang paling kita hafal, bagaimana tidak kita hafal, setiap sholat kita pasti baca. Cuma persoalannya dari Al-Fatihah tersebut apakah kita benar-benar sudah hafal betul huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Di ayat pertama saja antum hafal nggak hurufnya apa aja? Hafal nggak Pak? Nggak ya? Saya kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif, terus ayo sebutin Pak. Ha apa ha? Ha. Ya.
hak pedes. Oh, ada yang istilahnya bahasanya hak pedes. Ya, hak mulus ya. Hak tanpa hambatan. Karena nggak sedikit Pak bacanya alhamdu. Bacanya alhamdu. Karena orang kita ini sering mengucapkannya huruf kalimat sehari-hari itu dengan menggunakan huruf H. Ya. Hari Selasa atau hari Selasa? Pakai H. Hari Selasa. Seringnya H ya, bukan ini hari apa. Nah, ada yang kayak gitu Pak. Mas tanya, ini hari apa ya? Waduh, Masya Allah. Itu yang jadi kenapa kadang kita jadi ke bawah-bawah ngefek. Ya, jadi harusnya bacanya alhamdulillahi, dibacanya alhamdulillahi. Nah, ini koreksi yang pertama. Ya, itu saja udah salah fatal. Merubah huruf berarti sama dengan merubah arti. Batal sholatnya. Kemudian apa lagi? Ketika membaca huruf misalkan nah ini an'amta. Nah, kita bacanya an'amta. Ada yang bacanya cara membacanya an'amta, sama. An'amta. Harusnya berubah, beda. Kemudian amta. Jadi yang pertama huruf hamzah dulu. Hamzah ya Pak, bukan alif. Kalau alif itu fungsinya adalah sebagai tanda panjang. Di sini maksudnya adalah hamzah. An'amta. Harus jelas beda. Karena kalau keliru dalam hal membacanya, maka ini akan fatal. Ya. Atau yang kita baca Ar-Rahmanir Rahim ya. Tadi ada yang dengar anda bacanya kha-nya, ada yang baca haknya dibacanya Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim 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 dengan menggunakan kha. Ini keliru. Ya, fatal juga. Karena kalau Ar-Rahim artinya maha apa Pak? Ayo. Ar-Rahman maha Ar-Rahman maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika Ar-Rahim dibaca Ar-Rahim, walaupun samar bunyinya Ar-Rahim, nah ini keliru dengan menggunakan kha, karena artinya kan bukan penyayang tapi artinya lembut. Allah maha lembut, walaupun benar dalam artian Allah memang maha lembut ya, tapi ini keliru karena maknanya bukan itu tempatnya. Ya, bukan itu tempatnya. Nah, ini akan fatal. Tadi juga an'amta ya, dengan misalnya an'amta menggunakan hamzah, pada tengahnya ainnya diganti dengan hamzah, maka artinya pun akan keliru. Ya. Ya, al-alamina kita ganti dengan al-alamina diganti dengan al-alamin menggunakan hamzah lagi, ini juga akan keliru. Artinya al-alamina ya, yaitu semesta alam, Rabbul alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Ketika al-alamina diganti al-alamin dengan hamzah, ainnya diganti dengan hamzah, maka artinya
Apa al-alamin Pak? Sakit, ya. Orang-orang sakit. Al-alamin artinya semesta alam, diganti artinya jadi orang-orang sakit. Wah, keliru lagi. Ya. Artinya tadi banyak yang harus dikoreksi di surat Al-Fatihah ini. Ya. Ini ringan dulu ya Pak ya, pertemuan kita jangan terlalu ini, kita bahas kenapa kita harus perlu wajib belajar. Nanti walau kedepannya baru mulai. Nah. Jadi insya Allah ini pengurus semua Pak Fardi? Pengurus semua ya? Apa ada yang pengurus? Alhamdulillah. Wajib berarti kalau pengurus. Pengurus berarti wajib belajar. Karena apa? Bagaimanapun nanti musola ini yang sudah didirikan dengan niat, ya, dengan niat ridha karena Allah, ikhlas karena Allah Taala, tapi harus dimakmurkan. Jangan sampai ini nggak ada jamaahnya, ini kosong, ya, musibah ini. Ada musola sudah bagus, berdiri bagus, tapi kadang yang memakmurkannya sangat sedikit sekali. Bahkan yang syukur ketika dijadi imam, ya imamnya itu aja orangnya, masalah, ya. Jadi setiap antum semua pengurus wajib, ketika tidak, kan tidak, tadi sempat ditanya, nah, ada marbot nggak? Biasanya kalau fungsi marbot menggantikan kalau memang tidak ada imam. Berarti kalau tidak ada imam, antum yang punya kewajiban. Jadi nggak usah nunggu-nunggu yang lain. Nah, ketika antum sudah belajar, insya Allah ya ini akan menjadi keberkahan buat antum semua. Jangan sampai terkadang kita terlalu yakin, percaya diri dengan bacaan yang kita miliki, tapi ternyata keliru. Ya, Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ya mungkin untuk pertemuan pertama ya Pak Ardi ya. Ini supaya tidak terlalu ini, karena di mana-mana Pak yang biasa anak ngaji tahsin itu awalnya alhamdulillah. Berapa nih? Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Alhamdulillah. 80 orang. Ya, mudah-mudahan tetap continue istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Mudah-mudahan bertambah lagi 100 orang. Tapi kalau pengajian yang lain coba, ya, apalagi kalau isinya dengan lawakan, waduh, masya Allah penuh. Ada artisnya, wah udah. Tapi kalau yang ngaji-ngaji kayak gini Pak, wah berguguran, syahid semua, syahid semua, permisi perlahan, ya tak tampak kembali wajahnya. Ya, misalnya kita yang hadir di sini sambil Pak punya kewajiban ajak sedekat-dekatnya yang belum hadir. Ayo semangatin bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Ini cuma satu-satunya tempat kan di lingkungan ini ya. Ya, makmurkan. Biasanya semangat baru ini luar biasa, membara, berapi-api. Tapi di pertengahan mudah-mudahan terus sampai akhir semangatnya terus. Ini anak ingat nih orangnya, alhamdulillah. Baik. Itu saja yang dapat Anda sampaikan di kesempatan pertemuan perdana kajian tahsin ini. Semoga bermanfaat. Silakan antum yang ingin bertanya, tafadhol, boleh bertanya ringan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.